Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semuanya. Jumpa lagi. Loh. Ini itu kan acara opera wayang, bukan acara pengajian. Loh? Harusnya itu nyapa pemirsanya begini. Seperti gimana? Selamat malam pemirsa. Stephanie Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan untuk menguak kisah dan kasus. Loh. Salah nih Pak. Ya wis salah, itu mah silet. Oh, Kamu masih terobsesi sama silet ya? ya pengalaman pribadi Pak. Wih. Selamat malam para pemirsa TV One, RCTI, TPI, Metro TV, dan satu lagi TV baru BKM TV. Ketemu lagi dengan dalang nyentrik Raden Mas Endi Ahmadi yang tinggal di Bekasi, punya istri Endi Ahmadi. Astagfirullahaladzim. Selamat malam para pemirsa TPI, SCTP, RCTI, Indosiar, Metro TV, TV One, dan satu lagi TV baru BKM TV. Jumpa lagi dengan kidalang nyentrik Raden Mas Endi Ahmadi dari Bekasi yang kerjanya di bagian data informasi. Punya istri namanya Budi Umiati. Saya kesini dibantu oleh Tommy Yasid Bastomi dan Aan Rustandi, kameraman Dian Novi dan Adia si beleguk sia. Rombongan tidak pernah libur, Sabtu Minggu kerja lembur, tujuannya untuk menghibur supaya Anda tidak tidur. Awas kalau tidur, karena ceritanya sangat ngawur. Kita kembali ke opera Fana. Alkisah di negeri Arta Negara Bakti Artama, hiduplah seorang ksatria sakti yang telah mengabdi selama 10 tahun di negeri tersebut. Siapakah dia? Kita lihat di TKP. Waduh. Anggito Abimanyu
sebuah nama bercita rasa tradisional adalah nama dari seorang pria yang katanya ganteng, asal Jogja, yang secara tidak sengaja dilahirkan di Bogor tanggal 19 Februari 63. Meskipun lahir di Bogor, ia merasa dirinya wong Jogja tulen. Bapak ibunya berharap dengan memberikan nama Anggito Abimanyu tidak lain adalah mengharapkan anaknya kelak punya jiwa ksatria seperti tokoh wayang Abimanyu, pemberani dan rendah hati. Lihatlah sekarang, pria yang kita kenal sebagai Big Boss BKF dari dulu sampai sekarang tetap kurus, jogging. Cuma satu yang membedakan Anggito muda dan Anggito sekarang, rambut keribu ala Muhsin Alatas ini berubah klimis layaknya bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Hobinya dari dulu sampai sekarang tetaplah bermain musik. Dari musik dangdut ala Muhsin Alatas sampai musik jazz ala Bill Saragi. Tapi justru aliran dangdutlah yang sangat berpengaruh pada musiknya. Saking tergila-gilanya Anggito pada musik dangdut, sampai-sampai ia begitu hobi dan mahir memainkan alat musik flute. Dari mana kalau bukan dari kebiasaannya mendengarkan dan memainkan seruling dangdut. Dangdut is the music of my country. Bukan begitu Bapak Anggito? Rasanya tidak hanya musik saja hobi beliau. Basket, voli adalah beberapa cabang olahraga yang digemarinya. Sampai-sampai pegawai yang mau masuk BKF wajib bisa bermain bola voli. Minimal bisa masang net voli. Anggito menjadi trendsetter di keuangan sejak pertama kali menginjakkan kakinya di kompleks keuangan ini. Mode fashion ala Anggito melanda para pegawai muda dan yang berjiwa muda. Dan dandanan rapi berjaket hitam dengan tas ransel adalah gaya yang paling favorit ditiru pada masa itu. Sekarang, seiring usianya yang sudah menua, style beliau ia rubah. Yang dulu selalu berjaket hitam dengan tas ransel, kini layaknya bapak-bapak mau kondangan, berpakaian batik sebagai pakaian kerja resminya. Hal ini pun lagi-lagi menjadi trendsetter, booming, meledak, melejit. Yang dulu berdampak lokal kini dampaknya sistemik, lebih menasional dengan diresmikannya batik sebagai pakaian kerja kantoran. Bahkan dunia internasional pun mengakuinya. Luar biasa. 10 tahun sudah Anggito berkarir dan mengabdi di BKF. Pengabdiannya dihabiskan di gedung Noto Hamiprojo dari sebelumnya bernama BAF, Bapeki, sampai BKF hingga sekarang. Telah banyak suka dan duka telah dirasakan dalam membesarkan nama BKF. Berbagai keteladanan dan kerja keras, etos kerja pantang menyerah, membuat nama BKF semakin dikenal di publik. Waspada, antisipatif, dan responsif
adalah moto PKF yang wajib dijalankan. Anggito kini berhasrat ingin kembali ke tempat yang telah membesarkan namanya, tempat awal mula menempa ilmu, tempat yang dirindu-rindukannya, UGM Jogja. Selamat dan selalu tetap berkarya. Jangan menyerah dan jangan lupa, you'll be back. Itulah secuil cerita tentang kesatria yang bernama Anggito Abimanyu. Benar atau salah, bukan tanggung jawab Ki Dalang. Bagaimanakah nasib negeri Artanegara setelah satria tersebut meninggalkannya? Bagaimanakah komentar dari para hulu balangnya yang sangat setia selama ini mendampinginya? Kita saksikan setelah yang mau lewat ini. Bukan kamu yang lewat. Iklan. Kalau saya nilai memang seperti tidak percaya apa yang diputuskan oleh Pak Anggito saat ini ya. Mungkin tidak banyak pimpinan yang sangat-sangat fleksibel, yang sangat manusiawi, humanis, dan tapi profesional dalam tugas. Harapan saya kepada beliau, apapun yang beliau ambil langkah, kita mengharapkan beliau mendapat jalan yang terbaik, yang akan selalu mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sudah lebih kurang 4 tahun saya di BKF. Serasa baru kemarin saya dicomot Pak Anggito dari BPBK. Kalau kesan saya, di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari A sampai Z yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, jadi sekarang saya lebih dari apa yang saya harapkan. Beliau adalah guru saya, teladan saya, dan panutan saya, terutama dari segi keilmuan dan integritas serta konsistensi beliau dalam mengambil sikap. Pesan saya mengenai Pak Anggito itu, yang pertama adalah style of leadership-nya, di mana dia memberikan kepercayaan kepada anak buahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan caranya yang unik, dia memberikan apa yang disebut dengan learning process. Ya, jadi tidak mendikte atau apa, tetapi dia memberikan apa yang disebut dengan learning process. Kalau saya dengan Pak Anggito itu lama sebenarnya kenalnya, pada tahun 84. Jadi ingat betul, waktu itu saya mahasiswa tingkat 1, mau milih penjurusan apakah studi pembangunan atau manajemen atau akuntansi. Waktu itu saya ingin ke akuntansi karena semua orang berakuntansi. Nah, saya ingat betul waktu itu Pak Anggito baru saja menyelesaikan masternya dan kembali ke kampus. Saya waktu itu akan konsultasi dengan Pak Dikan mengenai jurusan mana yang sebaiknya saya pilih. Di jalan ketemu Pak Anggito. Kamu mau milih apa? Akuntansi, Pak. Komentarnya dia langsung, ngapain akuntansi? Debit kredit tidak sama salah. Itu terus sampai tingkat terakhir.
Makanya saya langsung ambil studi bangunan. Yang pada waktu itu satu ekonomi itu satu fakultas ada hampir 280, mahasiswanya hanya ada 9. Jadi lebih banyak dosennya daripada mahasiswanya. Jadi itu kesan pertama yang saya ingat dari Pak Anggito sampai sekarang. Pak Anggito itu juga jadi orang yang lengkap. Jadi di samping dia pergaulannya luas, networknya lengkap, seorang akademisi, olahragawan, seniman, dan kadang-kadang saya sangat iri dengan hal itu. Saya kenal Pak Anggito pada waktu kami bersama-sama sebagai tim asistensi Menteri Keuangan. Itu kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Tapi kesibukan yang amat sangat itu sejak kami menangani climate change. Pak Anggito menurut saya orang yang sangat concern dengan climate change, terutama sekali pembiayaan climate change di negeri ini. Sukses Pak Anggito. Oke. Saya penggemar nomor 1 Pak Anggito. Pak Anggito orang yang luar biasa, cerdas, dia juga punya visi untuk masa depan. Ini memang merupakan kerugian untuk negara ini, Pak Anggito pindah tugas. Tetapi saya 100% yakin bahwa Pak Anggito akan sukses di mana saja dia bekerja atau di mana saja dia membantu orang membuat kehidupan yang lebih baik. Untuk saya sendiri harapan untuk pengganti Pak Anggito di BKF adalah orang itu juga cinta batik, karena saya sangat suka pakai batik. Kalau yang pengganti Pak Anggito tidak suka batik, saya nggak mau pakai dasi. Kalau harus pakai dasi, saya pulang ke Australia. Nah, yang saya juga suka panggilan Pak Anggito memberi saya nama Bradley Simatupang. Nah, saya bukan orang Batak, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Sukses Pak Anggito. Surprise dengan Pak Anggito itu begitu beliau mengingat sesuatu, khususnya pas saat kita di luar negeri, jadi beliau hanya memalingkan siapa yang ada di situ, itulah yang ketiban pekerjaannya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus siap-siap dengan pekerjaan yang kadang-kadang kita tidak expect untuk mengerjakannya. Mungkin itu yang kesan saya yang kadang-kadang paling ini dengan Pak Anggito. Gitu. Menurut saya Pak Anggito itu orangnya cerdas, perfeksionis, dan memiliki rasa seni yang tinggi. Pokoknya otak kiri dan kanannya berkembang seimbang dan optimal. Latahzan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi, beliau adalah contoh dari pimpinan kita di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan, maksudnya, yang telah memberikan toladan baik dari sisi sikap, kemudian dalam sisi memberi motivasi serta visioner. Saya cuma pengen sampaikan terima kasih buat Pak Anggito sudah menularkan spirit kerja yang demikian luar biasa pada kami semua. Ya kami terbiasa gitu jadi budaya di BKF. Saya titip adik-adik saya yang sedang sekolah di UGM. Sukses Pak di tempat Bapak yang baru dimanapun Bapak bertugas. Pertama kali ketemu Pak Anggito, saya ingat banget itu waktu awalnya bantuin beliau bikin presentasi. Jujur, tapi beliau tuh nggak tahu loh. Sebenarnya saya tuh nggak bisa bikin PowerPoint. Tapi karena terpaksa, ya harus bilang bisa. Gitu. Akhirnya beliau minta bikin ini, bikin itu, saya iya. Padahal saya nggak tidur semalaman bikin itu. Tapi alhamdulillah dari situ saya mulai bisa buat bahan presentasi dengan PowerPoint. Terus kenangan yang kedua yang saya nggak bisa lupa ketika beliau bikin cap bahwa saya adalah orang yang paling galak di BKF. Sukses buat Pak Anggito. Semoga menjadi pemimpin yang paling hebat. Oke. Pak Anggito, jangan lupa tetap
Poli, dan jangan lupa ingat ini Pak, top. Akhirnya kesatria Anggito Abimanyu hijrah ke padepokannya di bawah kaki Gunung Merapi. Apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya di belakang itu. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung siapapun. Cerita ini hanya dibuat untuk sekedar hiburan semata. Di sana gedung, di sini gedung. BKF di dekat gedung A. Dalangnya bingung, penontonnya juga bingung. Yang penting semua ketawa. Waduh. Izinkan aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Semogalah penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana lagi, semuanya harus ku jalani. Selamat tinggal, ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Bila suatu hari dia membuat kecewa di hati, batin ini takkan rela mendengarmu hidup menderita. Sayang, walau kebersamaan kita hanya sesaat, namun kau tetap bagian dari